Hai, gua Ni. Bermula seorang wanita yang terburu-buru panggilan syuting survival di hutan ini. Saat mengecek sinyal pada ponselnya, tanpa sengaja seseorang tertabak dan terpental tinggi. Lalu wanita ini mengecek seseorang tersebut yang akan memberikan napas buatan untuk orang ini. Mulut wanita ini malah digigit. Dan teman dari yang ditabrak tadi datang langsung membelah dua bagian tubuh pada wanita ini. Wanita yang tewas tadi merupakan bintang tamu yang mampu membuat tato ular di pahanya. Rupanya mereka adalah bintang tamu yang menerima tantangan survival 5 hari di hutan ini dan mendapatkan hadiah $100.000. Saat mereka sudah berkumpul menunggu wanita di scene awal yang tak kunjung datang, ternyata sudah modar duluan. Briefing pun dimulai. Ketua yang memakai kaos coklat menjelaskan bahwa hanya ada satu orang yang bertahan dan akan menjadi pemenang. Peraturan kedua, tidak boleh membawa ponsel. Lalu ketua ini ingin menaiki ATV-nya setelah memasang alat-alat untuk permainan di hutan ini. Terlihat ban dipanah seseorang padahal panah-panah tersebut tidak ada di peraturan permainan ini. Ia pun mencari siapa yang memanah ATV-nya. Dan pemanah membidiknya. Lalu si ketua ini berlari. Dengan lemparan pisau dari sang ketua, tampak jelas psikopat ini tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun sialnya ketua ini malah tertangkap. Saat peserta ini menemukan daging bakar, membuat mereka kepengen untuk memakannya. Mereka berpikir bahwa ini salah satu penyediaan makanan dalam syuting survival. Saat ketua sudah sadar dari pingsannya dengan posisi digantung. Sementara itu peserta lain tak sengaja menemukan gubuk tua, mereka pun masuk ke dalamnya. Saat melihat keluarga ini sedang melahirkan, terlihat dari anak yang lahir rupanya sangat aneh dan mereka pun ketakutan. Dan mereka pun ketahuan bergegas lari sekencang-kencangnya, tapi kampak menancap di salah satu peserta ini dan temannya lagi bersembunyi. Salah satu psikopat datang membawa mobil. Wanita ini akhirnya bisa lolos dari kejaran psikopat. Sementara itu peserta yang sedang berjemur di pinggir sungai yang belum mengetahui apa yang terjadi pada peserta lainnya. Tiba-tiba ada yang mengejarnya dan membunuh peserta ini. Lalu ketua melihat mobil yang datang dan membawa salah satu pesertanya. Saat kopet ini mau menusuk ketua, ketua pun hantam ke arah biji konak si kopet. Dan kopet pun terpental dengan tembakan shotgun. Saat peserta memakan daging bakar yang ia mengira itu adalah hidangan untuk para peserta, datanglah peserta lain yang dimana ia habis dikejar-kejar kopet di hutan ini dan mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari hutan ini. Tapi salah satu peserta mengira bahwa ini hanya rintangan saja dan tetap ingin mendapatkan $100.000. Lalu tak sengaja melihat ada tato ular di daging yang ia makan. Ternyata itu adalah daging wanita yang tewas di scene awal tadi. Saat ketua bertemu dengan kakek-kakek, ia menceritakan bahwa ketua ini bertemu orang-orang berperilaku tak wajar dan wajah tak normal. Kakek itu menjawab bahwa orang-orang itu mutasi dari cairan kimia yang bocor di pabrik kimia. Sekitar 30 tahun lalu, penduduk lain pada mengungsi, namun hanya keluarga itu yang tidak pergi. Mereka tetap bertahan di sana dan melakukan perkawinan sedarah. Saat kakek ini selesai bercerita, ia menyerang ketua. Ternyata dia adalah seorang yang bertahan hidup selama 30 tahun lalu. Ketua ini menyelipkan dinamit di silik kakek. Dengan cepat kakek ini meledak. Sementara itu peserta yang akan meninggalkan tempat ini mengendap-endap di hutan, tak sengaja melihat kopet yang sedang mabuk cinta. Mereka pun diserang saat ketahuan. Dengan tak sadar bahwa peserta ini lari berpencar. Lalu si ketua mempersiapkan dirinya untuk melawan si kopet-kopet seperti menyiapkan dinamit yang diikat pada anak panah. Saat peserta ini melewati pabrik kimia tua, mungkin sebabnya kopet itu bermutasi dari pabrik ini. Peserta ini melihat banyak mobil-mobil manusia. Mungkin ini korban-korban dari psikopat menyerang orang-orang yang selalu datang ke sini. Sialnya mereka malah tertangkap. Saat si ketua datang ke markas psikopat, ia memancing anak-anak kopet itu dan memberikan hadiah dinamit.
Sialnya, saat menyelamatkan peserta-pesertanya, ia terpanah dan mati di tempat. Saat teman peserta akan dipenggiling daging oleh si Kopet, ia akan menyelamatkannya. Dan hanya 2 peserta ini yang selamat menggunakan mobil. Mobil tersebut mobil wanita di awal scene tadi, dan menggunakannya untuk segera pulang. Ternyata masih ada yang hidup dan sedang membesarkan anaknya untuk melanjutkan aksi kopet-kopetnya kembali.